Kalau saya kok disuruh ke atas ya katanya. kapan? Kok nggak ada yang tadi anak fungsi saya Pas di atas baru pernah tahu sekali gabung sama beliau. harus begitu. Iya. Yang nggak tahu Ya, dimulai. Lalu akhirnya mereka jadi sedikit minal a'malis sholihah untuk beramal soleh karena sudah cukup dengan tauhid. Akhirnya tidak beramal, tidak berbuat baik, tidak beramal soleh. Padahal tidak seperti itu kalau yang dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang pada hari ini menjenguk saya ya Rasulullah? Siapa yang pada hari ini saum saya ya Rasulullah? Jadi berlomba-lomba dalam beramal soleh. Orang yang akidahnya begini mantap adalah orang yang di setiap pintu kebaikan itu dia ada. Di saumnya ada, di sholatnya ada, di sholat sunnah, sholat malamnya ada, dan seterusnya. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan karena derajat kita itu berbeda-beda tergantung amalan yang kita lakukan. Jangan sampai bertolakan, bersandarkan, cukuplah tauhid. Cukuplah tauhid. Jangan sampai membuat kita sudah memahami tauhid itu jadi malas untuk beramal soleh. Itu hikmah. Jangan Anda kabarkan kepada mereka, kepada manusia, wahai Mu'ad, karena khawatir mereka jadi tidak beramal soleh. Begitulah contohnya. Munasabatul hadis lil bab. Kenapa hadis ini dimasukkan ke dalam bab ini? Kenapa hadis Mu'ad bin Jabal dimasukkan ke dalam Kitab Tauhid? Kenapa? Saya soleh sama jangan memberikan penjelasan. Anna fihi tafsir tauhid. Di dalam hadis ini penjelasan tauhid. Bi annahu, bahwasanya tauhid itu ibadatullahi wahdah, beribadah kepada Allah saja, la syarikalah, tidak menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Ma yustafadu minal hadis, apa yang kita bisa ambil petik faidah dari hadis ini? Pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang orang-orang yang bermanhaj salaf itu adalah orang yang tawadhu. Kalau yang mengikuti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, pasti insyaallah akan tawadhu. Ulama-ulama sunnah, ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang tawadhu. Yang mengikuti manhaj salaf itu adalah insyaallah adalah orang-orang yang tawadhu. Sebagai salah satu contoh, waktu di Mekah ada daurah waktu itu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi itu dari Riyadh dan dia mengisi kajian di Masjid Al-Ma'abidah yang ada di kota Mekah. Ma'abidah tahu kan? Masjid Malik Abdul Aziz. Ya, ngisi pengajian. Jadi ngisi pengajian pada asar pada waktu itu tentang masalah Kitabul Iman. Nah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi itu muridnya Syekh bin Baz, suaranya persis seperti Syekh bin Baz. Sama kata-katanya, gayanya dan disuruhnya mirip. Nah, selesailah pada waktu itu daurah. Terus kan biasa mengejar untuk melaksanakan sholat maghrib di haram. Nah, ketawaduannya itu mobil tanpa AC diambil sih. Kenapa? Panitia lambat untuk menyediakan mobil dan saya melihat sendiri. Jadi, tapi subhanallah, akhirnya mobil peserta itulah yang mengantarkan dia tanpa AC. jadi tanpa AC. Ini menunjukkan subhanallah ketawaduan seorang ulama. Jadi kalau bisa menikmati yang AC, alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak apa-apa kan gitu. Walaupun
itu sebagai sarana saja, tapi di sini menunjukkan ketawaduan seorang ulama yang mengikuti manhaj salaf, mencontoh kepada Nabi SAW. Tawadu Nabi SAW. Nabi SAW itu tawadu haitsu raqibal himar, di mana Nabi SAW menunggang keledai. Wa ardafa alaihi, lalu membonceng yang ada di belakangnya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Subhanallah. Cukuplah sebagai contoh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu perlu latihan. Karena orang yang terbiasa tarofu, enak-enak itu sulit untuk bisa mengamalkannya. Khilafa ma alaihi ahlul kibr, berbeda ma alaihi ahlul kibar, orang yang sombong, gak mau membonceng. Ada orang yang dibonceng itu gak mau, gak apa, ya kan? Gengsi. Mobilnya kotor. Satu itu faidah yang kita ambil dari hadis tadi. Yang kedua, jawazul irdafi ala dabah, bolehnya membonceng, bolehnya menunggangkan orang lain ya, di atas kendaraan. Misalnya mobil, kalau seandainya motor kita misalnya bagus, terus memanggil yang lain boleh karena masih kuat. Tapi motor itu misalnya udah zaman lama, udah reyot dan lain sebagainya, dipaksakan, janganlah kalau dipaksakan, kalau jadi akhirnya di mogok jadi mogok seperti itu. Jadi bolehnya membonceng di atas kendaraan kalau kendaraannya kuat, mantap dan lain sebagainya. Tapi biasanya ya seperti itu. Idza kanat tutiqu dalik, apabila kendaraan itu mampu untuk 2 orang, 3 orang dan lain sebagainya. Sekarang itu bukan kendaraan keledai, mobil ya, mobil atau motor dan lain sebagainya. Maka di antara ketawaduan seorang adalah walaupun mobilnya bagus, ayo sini, apalagi antum kan nanti pada punya mobil di Indonesia. Amin. Bukan cukup amin doang, harus beli Pak. Kan itu orang. Mohon doa. Amin, insyaallah, amin, insyaallah. Diijabah sama malaikat. Amin. Insyaallah. Amin. Yang ketiga, at-ta'limu bi tariqatis su'ali wal jawab. Faidah yang ketiga, at-ta'lim itu mengajar bi tariqatis su'ali wal jawab, dengan metode tanya jawab. Ya, bagus. Ini metode kita dalam mengajar dengan cara tanya jawab. Yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lam yang bagilahu an yaqula Allahu alam. Anna, barang siapa, man, anna, sesungguhnya, man su'ila, siapa yang ditanya, amma la ya'lam, apa yang tidak diketahui, yang bagilahu an yaqul, selayaknya dia mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Allahu a'lam. Jangan tidak tahu dia menjawab tahu. Terus menjawab, terus menjawab. Imam Malik, seorang imam madhab, ya kan, ditanya beribu-ribu pertanyaan, hanya dijawabnya hanya 4 pertanyaan saja. Allahu a'lam, Allahu a'lam, la adri, la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, itu merupakan setengah ilmu. Sekarang itu adalah tukang sulap jadi ustaz, terus ditanya apapun menjawab, akhirnya rusak. Akhirnya rusak. Dolu, mereka sesat lalu menyesatkan ya, ya kan? Bahaya. Dan di antara tanda hari kiamat akan datang ustadz-ustadz kecil. Di antara tanda hari kiamat itu. Nah, akhirnya dia kan seolah-olah jadi ustadz dan jadi panutan. Akhirnya tatkala dia ditanya itu kan malu untuk tidak menjawab. Nah, makanya di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Ketika Mu'adz bin Jabal ditanya, apakah kamu tahu begini? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Allah wa Rasulnya yang lebih tahu. Enggak mengatakan begini ya Rasulullah. Enggak, ini kita bisa diambil dari perkataan Mu'adz bin Jabal.
Jadi barang siapa yang ditanya dengan suatu perkara yang tidak diketahui, selayaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Karena itu masih hidup kan pada waktu itu Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Tapi karena Rasulullah sekarang udah nggak ada, udah meninggal, cukuplah mengatakan Allahu a'lam. Ketika menjawab apapun diakhiri dengan Allahu a'lam. Ya. Yang kelima, ma'rifatu haqqullahi 'alal ibad, mengenal hak Allah terhadap hamba yang wajib dilakukan oleh yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba, huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Mereka para hamba itu mengesahkan Allah dalam beribadah. Beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Yang keenam, faedah yang keenam dari hadis ini, anna man lam yatajannaba syirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surah. Anna, barang siapa, man, orang, lam, tidak, yatajannab, menjauhi, asyirka, kesirikan, lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan, lam yakun atiyan, belum mendatangi bi ibadatillah, mengibadahi Allah hakikatan secara sebenarnya, walau abadahu fi surah, walaupun dia itu mengibadahi Allah dalam bentuknya tambah ya banyak beribadah atau ibadah, tapi kalau belum menjauhi kesyirikan, belum mengibadahi Allah secara sebenarnya. Orang yang betul-betul udah mengibadahi Allah secara sebenarnya adalah orang yang menjauhi kesyirikan. Ya. Mati. Ya. Apa? Inginkah kita termasuk hamba Allah yang sebenarnya? Jauhilah kesyirikan. Maka mengetahui syirik besar, syirik kecil, terus kita itu penting sekali biar kita termasuk hamba Allah yang sebenarnya. Kalau hanya sekedar ibadah saja sih banyak orang yang beribadah, tapi apakah ibadahnya itu telah bersih dari kesyirikan besar dan kesyirikan kecil? Belum tahu, kecuali setelah memahami masalah tauhid ini. Karena dakwah tauhid inilah dakwah yang mesti diutamakan. La yasluhu akhir hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Tidak akan beres akhir umat ini kecuali dengan cara bagaimana orang yang terdahulu membereskan umat ini. Dengan kekuasaankah? Dengan masuk ke parlemenkah? Tidak. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya dengan masuk ke parlemen itu lebih baik, tentu tatkala ditanya, ditawari oleh sebagaimana dalam sirah Ibnu Hisam, ditawari Rasulullah SAW, apakah kamu berdakwah sekarang ini karena ingin menjadi pemimpin? Kamu akan jadikan saya sebagai pemimpin. Kalau kamu sedang dakwah ini dalam rangka untuk ini, saya akan berikan apa yang kamu inginkan. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mengambil kesempatan untuk jadi pemimpin pada waktu itu. Karena Nabi SAW diutus adalah untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Jadi sekali lagi, tugas seorang dai adalah bukan ke parlemen, akan tetapi untuk menjauhkan umat dari kesyirikan. Sekarang dapat berita adanya gunung meletus ya. Iya. Gunung Kelut. Terus sekarang juga kata dia Trentin apa? Maksiat semua dia tuh. Iya. Ya sekali lagi, tugas seorang dai bukan masuk ke parlemen. Tuh masih PR, banyak PR. Orang parlemen perlu didakwahi, orang yang di awam perlu didakwahi. Bukan masuk ke parlemen akhirnya tidak mau berdakwah, walaupun tujuannya maslahat untuk berdakwah. Setelah masuk dia seperti itu. Oleh karena itu, ikhwah billah, mesti ingat bahwasanya tujuan
tujuan kita itu adalah untuk membuat manusia itu beribadah secara sebenarnya, jauh dari kesyirikan. Itulah yang akan membereskan umat. Jadi barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, berarti belum mendatangi untuk beribadah kepada Allah secara sebenarnya, walaupun beribadah dalam secara bentuknya saja. Yang ketujuh, fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh kepada tauhid. Jalan kebahagiaan, jalan kemenangan itu adalah mentauhidkan Allah. Pinginkah Anda menang? Pingin. Beriman dan beramal soleh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, tafsirut tauhid, tafsir tauhid, penjelasan tauhid. Wa annahu ibadatullahi wahda, bahwasanya tauhid itu beribadah kepada Allah saja, wa tarkus syirik, meninggalkan kesyirikan. Yang kesembilan, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu, anjuran memberi kabar kepada seorang muslim dengan suatu perkara yang membahagiakannya. Dianjurkan dengan suatu perkara yang membahagiakannya, kita menyampaikan. Yang ke-10, jawadu kitmanil ilmi lil maslahah, boleh menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Yang ke-11, ta'addubul muta'allim ma'a muallimihi, etika seorang pelajar bersama pengajar. Bagaimana etika Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hati antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin untuk langsung pulang. Iya. Tentang masalah ini, sebentar aja ya, masalah ini ya, sambil ngobrol ya. Ngopi.